Shalom teman-teman, berjumpa lagi dengan Sekolah Minggu GKJ Kismorejo. Puji Tuhan, apa kabar semuanya? Apa kabar teman-teman dan juga papa mama di rumah? Puji Tuhan, semuanya sehat ya. Kak Hana di sini juga sehat. Salam sayang dari semua kakak-kakak sekolah minggu untuk semua teman-teman ya. Terima kasih untuk tetap semangat sekolah minggu. Mari kita mulai ibadah kita pagi ini. Teman-teman, yuk kita datang pada Tuhan Yesus. Mari kita mau menyatakan rasa syukur kita melalui pujian Terima Kasih Yesusku. Setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagi Tuhan, syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang terus kami rasakan. Saat ini Bapa, kami siap untuk beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kami mau untuk serius, fokus hanya kepada Tuhan melalui pujian dan juga kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang menjagai setiap kami anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Wah, semangat sekali. Iya, anak-anak Tuhan harus selalu bersemangat ya. Siapa yang sudah rindu pergi ke gereja? Siapa yang rindu pergi sekolah minggu di gereja? Wah, Kak Hana lihat dari sini banyak sekali tangan-tangan yang terangkat. Iya teman-teman, Kak Hana dan semua kakak-kakak sekolah minggu juga kangen sama teman-teman semua. Tetap sabar ya semuanya. Nah, karena kondisinya belum kondusif, kita harus terus waspada. Iya, betul. Menjaga kebersihan. Apalagi? Cuci tangan. Iya. Oh, apa? Memakai masker. Betul. Nah, sudah hampir 1 tahun ya, tidak terasa. Tapi puji Tuhan, karena Bapa melihat hati kita, jadi dimanapun kita beribadah, kita bisa terus bersuka cita. Betul ya teman-teman? Iya. Nah, karena gereja itu adalah kita. Iya, kamu dan aku. Nah, meskipun sekarang gedungnya terbatas untuk dipakai,
tapi ibadah bisa terus berjalan. Nah, karena hati kita ini yang terus rindu untuk dekat dengan Tuhan. Yuk kita puji nama Tuhan. Aku gereja, kamu pun gereja. Sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalam. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja adalah orangnya. Nah, teman-teman, pada waktu itu ketika sudah dekat hari raya Paskah, Tuhan Yesus dan para murid pergi ke Yerusalem menuju Bait Allah. Nah, kalau sekarang Bait Allah itu kita sebut gereja ya. Pada waktu itu namanya Bait Allah. Iya. Tempat orang-orang berkumpul dan beribadah, berdoa, menyembah Allah Bapa. Nah, pada waktu itu teman-teman, aduh yang Tuhan Yesus lihat adalah, loh, ini kok penuh, banyak sekali ini, padat sekali, ramai sekali. Oh, ada apa ya? Hah? Ada banyak orang berjualan teman-teman. Wah, banyak sekali di mana-mana penuh, halaman Bait Allahnya penuh ya. Nah, mereka berjualan atas izin pemimpin agama Yahudi teman-teman. Nah, jualan hewan ternak untuk korban persembahan dan juga penukar uang. Nah, dipakai untuk iuran di Bait Allah. Aduh, tapi kenapa ya mereka memadati halaman Bait Allah? Jadinya orang-orang susah lewat. Nah, jadi ramai. Waduh. Nah, teman-teman, korban persembahan itu adalah hewan yang tidak bercacat. Nah, itu dipakai untuk diberikan di Bait Allah sebagai persembahan yang dibawa orang-orang yang beribadah. Dan uangnya itu harus ditukar, namanya uang sikal. Nah, agar tidak repot mencari hewan seperti lembu, domba, dan kambing, dan juga menukar uang, maka Bait Allah itu menyediakan. Tapi Tuhan Yesus marah ya teman-teman. Oh, karena Tuhan Yesus melihat apa sebenarnya yang ada di dalam hati dan pikiran mereka yang ada di sana. Iya, karena mereka melakukannya dengan sengaja untuk mengambil untung yang besar. Aduh, nah Tuhan Yesus marah pada waktu itu teman-teman. Semuanya disuruh pergi, ayo pergi semuanya. Nah, meja-mejanya dibalikkan. Sangat marah ya teman-teman. Karena Bait Allah itu adalah rumah doa untuk beribadah. Tapi kenapa dipakai berjualan untuk mengambil untung? Nah, di situ Tuhan Yesus marah teman-teman. Marahnya ada tujuannya.
yaitu untuk mengingatkan orang-orang yang ada di sana, para pemimpin agama, dan orang-orang yang ada di situ. Kalau bait Allah adalah tempat untuk beribadah, berdoa, bukan berjualan untuk mengambil untung ya teman-teman. Nah, jadi kebersihannya harus dijaga. Kebersihan gedungnya, tempat yang dipakai beribadah, dan yang terutama adalah kebersihan hati, juga kebersihan pikiran dan perbuatan. Iya, kebersihan rohani namanya. Nah, karena mata Tuhan selalu melihat kita. Iya, apapun yang kita lakukan teman-teman. Coba yuk kita puji nama Tuhan bersama-sama. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yes, betul sekali teman-teman. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, kita terus jaga kebersihan tempat ibadah ya, gereja dalam bentuk gedungnya. Nah, Kak Ana beritahu ya, di gedung gereja kita, GKJ Kismorejo, itu selalu ada penyemprotan desinfektan. Iya, wah namanya panjang ya. Iya, itu untuk menjaga kebersihan supaya tidak ada kuman-kuman, tidak ada virus-virus yang menempel di benda-benda yang ada di dalam gereja. Nah, seperti itu. Kalau sekarang kita beribadah di rumah, mari teman-teman kita jaga kebersihan rumah kita. Apa yang bisa teman-teman lakukan untuk menjaga kebersihan? Iya, membereskan mainan setelah main. Kalau kakak-kakak yang sudah besar bisa membantu papa mama menyapu, menata kursi, membereskan barang-barang yang ada. Nah, jadi ketika kita akan beribadah, wah, rumah kita sudah bersih. Ya, supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan dan juga menjaga kebersihan dalam manusia roh kita, hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita teman-teman. Nah, kalau ada yang masih suka, marah-marah. Nah, ada yang masih suka, jangan bilang-bilang ya. Wah, apa itu namanya? Bohong, iya. Nah, di masa prapaskah ini, mari kita bertobat ya teman-teman. Kita arahkan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita untuk melakukan yang Tuhan senangi. Iya, nah yang bisa kita lakukan tadi, jaga kebersihan rumah, jaga kebersihan hati, pikiran, dan perbuatan. Oke teman-teman, wah saat ini Kak Hana tidak sendiri loh. Ada teman Kak Hana yang mau berjumpa dengan teman-teman semua. Kita panggil ya. Halo teman-teman, saat ini kita akan bersama-sama menghafalkan ayat. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Mazmur 8 ayat yang ketiga. Mari kita bersama-sama menghafalkan Mazmur 8 ayat yang ketiga yang berbunyi, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah kau tetapkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jangan lupa dihafalkan ya. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Wah,
menyenangkan sekali. Dalam 1 minggu ini, mari kita jadikan ayat ini sebagai ayat emas kita ya teman-teman. Mari saat ini kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena untuk ibadah kali ini kita bisa mengikutinya dengan fokus dan juga hati yang penuh syukur. Mari kita berdoa. Teman-teman, lipat tangan, tutup mata. Kita datang pada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami menjadi anak yang rajin menjaga kebersihan rumah, dan terutama Tuhan tolong kami untuk kami menjaga kebersihan hati kami, pikiran kami, dan perbuatan kami. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami untuk mengerjakannya. Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah, juga papa mama. Tuhan memberkati adik-adik dengan hati yang penuh syukur, belajar dengan rajin dan penuh semangat, juga hati yang taat kepada papa mama dan lebih lagi taat kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap pekerjaan papa mama, Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami terus menyenangkan Tuhan melalui apapun yang kami kerjakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, Kak Hana undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sampai jumpa teman-teman di sekolah minggu selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, pakai masker kalau pergi, dan juga rajin cuci tangan. Tetap setia berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.